tapi bagi kami sampah menjadi berkah. Perkenalkan, nama saya Ismawati Hasana. Saya alumni angkatan 2014, jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pangan, Politeknik Negeri Jember. Saya owner CV Adis Barokah Jaya, alamat kantor kami di Sungai Kulon, Pojentrek, Kabupaten Pasuruan. CV Adis Barokah Jaya ini memang banyak beberapa anak perusahaan dari beberapa usaha kami. Yang pertama ini, divisi pertama pemusnahan sampah. Divisi kedua ini kita pembuatan air minum kahuripan, tapi kita maklun di Malikah. Dan produksinya juga ada di Pasuruan. Yang ketiga ini kita pengolahan sampah itu berbentuk seperti biji plastik, pelet plastik yang akan kami kirim ke beberapa produksi pengolahan sampah lainnya yang outputnya nanti jadi palet, jadi botol, seperti itu. Kemudian yang keempat yang baru saja kami geluti ini, kita bekerja sama untuk menaungi UMKM Kota Pasuruan dan Kabupaten. Saya membangun usaha ini berawal dari sampah ya, sebenarnya dari sampah, dari permasalahan sampah di masyarakat juga. Kemudian ada beberapa relasi kami yang melakukan penawaran bisnis untuk mengolah sampah. Dari pengolahan sampah ini endingnya kami bekerja sama dengan beberapa dari Dinas Lingkungan Hidup dan dari beberapa teknik untuk pembuatan mesin. Dari awal situlah kami mulai berjalan dan berkembang sampai saat ini. Dan program ini pun alhamdulillahnya kami didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup juga dan masyarakat setempat. Karena memang untuk pemusnahan sampah ini adalah program yang sangat bagus bagi pemerintah. Ibaratnya banyak pengolahan sampah, tapi kurang memperhatikan bagaimana cara pengolahan atau pemusnahan sampah yang tidak ada nilai ekonomis. Kami bekerja di situ. Jadi sampah-sampah yang tidak ada nilai ekonomisnya seperti pampers, sampah-sampah rumah tangga yang banyak memiliki dampak negatif, itu yang kami kerjakan, yang kami musnahkan, sehingga menjadi hasil akhirnya jadi abu juga yang bermanfaat juga untuk proses produksi pembuatan paving, seperti itu. Jadi dari hulu ke hilir bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan lingkungan juga. Alasan kenapa tempat kami berbeda tempat, yang pertama, kalau pengolahan sampah memang kami bertempat di Surabaya karena pertama kita lebih dekat dengan transportasi ya untuk penyebaran produk kami, karena kami kan juga menyebarkan produk kami di luar Jawa juga, jadi lebih meminimkan untuk kosnya kita pengeluaran di transportasi. Jadi kalau di Surabaya, intinya kan di Surabaya memang tempat untuk penyebaran, pendistribusian, makanya kami memang memilih di Surabaya karena lebih mudah juga untuk pendistribusian hasil akhir dari pengolahan sampah kami, seperti itu. Dan juga pengolahan sampah kami yang ada di Surabaya ini kita bekerja sama dengan Madura. Jadi air minum di Madura ini yang ngambil dari plastik kami. Karena itulah alasan kami kenapa kami pilih Surabaya untuk mempermudah penyebaran seperti itu. Dan memang di Pasuruan sendiri ini fokusnya di pemusnahan sampah sama pelaku UMKM. Pemusnahan sampah ini bergerak sudah 5 tahun dan tantangannya, jujur tantangannya banyak sekali ya, karena memang pemusnahan sampah ini dan mesin kami ini adalah awal yang terbaru, gebrakan terbaru juga di Indonesia.
Tantangannya sebenarnya itu lebih ke mengenalkan pada masyarakat Indonesia, seperti itu aja sebenarnya kalau tantangannya. Kalau masalah dukungan support, alhamdulillah kami sangat didukung oleh DLH, dengan Dirjen Kementerian Desa juga, dengan beberapa aparatur pemerintah, alhamdulillah sangat mendukung program kami. Kita itu seperti TPA ya, seperti TPA, tapi saja TPA yang kita kelola ini tidak sampai menimbun, karena sampah datang bakar seperti itu. Tapi mindsetnya masyarakat ini kalau udah jadi TPA ini bau, yang pertama bau, lalat, penyakit dan lain-lain. Nah itu yang harus kami presentasikan sama masyarakat. Jadi lebih tantangannya ke masyarakat sebenarnya. Kalau di Pasuruan sendiri, kapasitas sampah ini sangat minim, karena di Pasuruan sendiri ada program bank sampah, di mana bank sampah ini, TPS ini sampahnya tuh hanya sampah rumah tangga, sampah-sampah tidak terpakai, karena sampah terpakai ini nanti akan dikumpulkan di kelurahan setempat untuk disetorkan ke DLH. Dan kami di sini mengelola sampah yang tidak terpakai itu. Dan sampah di Pasuruan sendiri satu minggunya untuk kami yang ketika berjalan ini hanya sampai 2-3 ton saja, paling banyak 3 ton. Sedangkan kapasitas mesin kami itu satu harinya bisa sampai 7 ton. Karena kita kekurangan sampah, lebih tepatnya di Kabupaten Pasuruan, karena ini kan saya mencontoh di kabupaten, dan daerah Kabupaten Pasuruan sendiri kenapa kok kurang sampah, karena kebanyakan masyarakat ini mempunyai lahan yang luas, berbeda sama kota, endingnya sampahnya outputnya sedikit. Oleh karena itu, insya Allah waktu yang akan datang ini kita akan menempatkan juga mesin kami di daerah Kota Pasuruan, karena Kota Pasuruan sendiri itu sangat prospek dan sangat memenuhi kapasitas mesin kami, di mana mesin kami bisa menghancurkan sampah sampai 70 ton. Untuk produksinya saya ini bisa berupa abu ya. Abu ini jadi outputnya ini kan jadi abu, dan abu ini bisa diproduksi menjadi paving, menjadi batako, karena perusahaan paving sama batako ini sebenarnya selama ini kan memakai abu sendok, dan abu sendok ini sangat berbahaya, sehingga ketika memakai abu kami yang aman, kebanyakan perusahaan ini berpindah ke abu kami itu. Dampak positifnya dari pemusnahan sampah ini bisa diambil. Yang pertama ini lingkungan bersih ya pastinya. Yang kedua, permasalahan sampah yang ada di masyarakat, di pemerintahan ini bisa teratasi. Karena sampah sementara ini yang ada di TPA ini, sampah itu hanya dibakar secara manual. Endingnya ketika dibakar secara manual ini, outputnya sampah itu menumpuk, bisa dilihat dari TPA kota-kota besar. Ketika ada pemusnahan sampah seperti kita, outputnya menjadi abu, endingnya itu ke lingkungan, sebenarnya ke lingkungan, ke masyarakat juga, yang berdampak banyak positif gitu bagi masyarakat dan pemerintah juga, seperti itu. Untuk pengolahan sampah sendiri, saran saya di masyarakat, tolong sampah ini bisa dikelompokkan dengan sampah masing-masing, karena sampah pun juga ada kapasitas bahayanya, bisa mengarah ke bahaya untuk segi kimia atau limbah B3-nya. Jadi sampah seperti sampah, makanya kan banyak juga program sampah-sampah organik, anorganik, sebenarnya itu sudah betul sebenarnya. Jadi memang harus dipisah antara sampah organik, anorganik dan sampah bahaya. Yang kadang untuk pengumpulan sampahnya itu jadi satu. Sebenarnya ketika disatukan itu juga sangat bahaya juga, dan untuk pengurainya itu sangat lama. Jadi saran saya, apabila sampah organik, silakan kumpulkan semua organik itu dijadikan kompos mungkin. Kemudian sampah-sampah yang bisa dikelola atau didaur ulang, atau mungkin botol-botol plastik bisa jadi pot bunga atau bercocok tanam. Dan untuk sampah-sampah yang berbahaya seperti sampah dari baterai, habis dari kabel-kabel, tolong disendirikan. Dan tolong ketika ada pemungutan sampah itu, tolong disendirikan antara plastik-plastiknya, karena benar ketika dicampur itu sangat berbahaya sekali bagi pemulung, bagi pengurai sampah yang ada di TPS dan di TPA, seperti itu.
Dan dari CV Adis Barokah Jaya untuk divisi pemusnahan sampah ini, kebanyakan sampah bagi masyarakat ini adalah yang tergolong barang-barang tidak ternilai, tapi bagi kami sampah menjadi berkah. Karena dari hasil sampah ini, alhamdulillah kami memiliki yayasan bernama At-Taufik di Surabaya, di mana yayasan ini kami menaungi para tahfiz Al-Quran dan para pengaji dan santri yang kami gratiskan, dan guru-guru ngaji pun kami bayar dari hasil usaha-usaha kami yang ada di CV Adis Barokah Jaya. Makanya sampah menjadi berkah. Dari perihal ini, ayo kita hidupkan agama, jangan hidup dari agama.